Bahthu membahas masail, beberapa masalah. Atau diskusi, kalau kita mau mengadakan bahsul masail, kita bertahun-tahun ada di pesantren, yang namanya bahsul masail, mau tingkat desa maupun tingkat nasional, kalau mendengarkan qala Ibnu Hajar Al-Haytami, kita taslim, kita terima. Sedangkan sekarang Ibnu Hajarnya dikritik habis-habisan oleh si penuduh. Ini bukan bahsul masail, ini nyari masalah beneran. Ya, beda. Santri dari yang paling awam sampai paling alim, kalau mendengarkan qala Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, selesai masalah. Ini Imam Nawawinya yang dikritik habis-habisan. Ini bukan membahas masalah, tapi nyari masalah itu namanya. Sehingga tidak relevan untuk mengajak bahsul masail dengan mereka. Apalagi sudah ada statement dari dia, wa in aftal muftun, sekalipun para ahli fatwa sedunia mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi keturunan Rasulullah, maka saya tetap membatalkan. Maka kita sudah bisa memberikan nilai orang yang seperti ini. Kata Sayyid Muhammad, saya ingat Sayyid Muhammad di dalam kitab Al-Manhalul Latif menghadapi orang yang mengatakan cukup Al-Quran saja, tidak butuh hadis. Ngapain hadis? Hadis ini dikoreksi orang, perkataan manusia. Quran ini yang pasti dijamin. Nah, baik, sampai di sini ada statement Gus Wafi yang mengatakan bahwa ini bukan pembahasan masalah atau memecahkan masalah, tapi golongan Kiai Haji Imaduddin bersama kelompoknya itu membuat masalah beneran. Dan mengutip dari perkataan Sayyid Muhammad, Gus Wafi mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu tidak usah dilayani, remeh. Artinya ditolak saja kalau mau berdebat, karena tidak ada gunanya, percuma gitu ya. Jadi fokus kita seharusnya sekarang menjelaskan kebenaran kepada umat. Tidak perlu fokus untuk membikin si penuduh ini faham dan setuju kepada pendapat kita, karena itu cukup mustahil bagi saya. Kenapa? Secara logika saja, ulama ditolak, apalagi Al-Fakir. Gus Wafi ini mengatakan bahwa ya sangat percuma lah ya untuk meluruskan mereka, karena walaupun ulama sedunia pun mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi itu tersambung dengan Rasulullah, ya Haji Imaduddin bersama rekan-rekannya tidak akan percaya dengan adanya fatwa itu gitu. Jadi misinya Gus Wafi ini adalah meluruskan kebenaran ya, meluruskan kebenaran yang dibengkokkan kepada umat gitu, agar umat paham. Apalagi kita yang masih awam di dalam hal nasab ini, ya cukuplah kita mengaji saja tentang ilmu-ilmu nasab, tentang mereka yang membahas nasab. Kita ambil ibrah, kita ambil hikmah ya. Dan menyesatkan. Salah satu kebohongan yang fatal yang mungkin bisa menyebabkan dia kafir, si penuduh kafir, seperti ketika mengatakan tidak ada istilah Habib di dalam Islam. Orang pertama kali yang mengatakan Habib adalah orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran, nahnu abna Allah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan Habib-Habibnya Allah. Istilah Habib adalah istilah yang pertama kali dilontarkan oleh orang kafir. Jadi seolah-olah dia akan mengatakan, kalau kita menggunakan Habib berarti niru orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Arahnya kan ke sana nantinya itu. Nah, kalau seperti itu berarti sahabat Abdullah bin Abbas juga kafir. Kenapa? Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi di dalam kitabnya Istijlabur Tiqail Ghuraf, beliau menyampaikan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas lah orang pertama kali yang menyebutkan kata Habib kepada cucu Nabi Muhammad SAW. Suatu saat ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan salah satu cucu Rasulullah, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Al-Habib putra dari Al-Habib. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Sehingga ini kebohongan yang nyata yang dibungkus dengan narasi ilmiah, padahal orang yang mengungkapkannya bisa jatuh kepada kekufuran.
Jadi alasan untuk kelompok Kiai Haji Imaduddin ini mengatakan bahwa tidak ada Habib di dalam Islam, dan Habib itu adalah perkataan orang kafir. Dan siapapun yang menirukan tingkah atau perkataan orang kafir, dia masuk bagian golongan itu atau termasuk golongan orang-orang kafir. Tapi statement itu dibantah oleh Gus Wafi. Bagaimana bantahan Gus Wafi? Suatu ketika Abdullah bin Abbas bertemu dengan cicit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Marhaban bil Habib ibnil Habib. Ya, dengan sebutan Habib, menyapa Ali Zainal Abidin dengan sebutan Habib. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas ini salah satu sahabat yang terpercaya, di sini dikatakan kafir gitu kan ya. Itu salah satu kebohongannya. Atau kebohongan yang lain ketika mengatakan bahwa para habaib datang dibawa oleh Belanda, atau ketika menarasikan ketika berperang Anda ada di mana? Oh, ternyata Anda itu berkolaborasi dengan orang Belanda. Pantes. Berarti Anda ini datang oleh Belanda, mendukung dan memberikan apa namanya itu ya, bantuan penuh kepada orang-orang Belanda. Nah, ini kebohongan yang nyata dan fatal untuk meyakininya. Kenapa? Pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, ketika perang besar melawan Belanda di tanah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, saat itu siapa habaib yang ada di barisan terdepan mewakili beliau, menjadi panglima beliau, yaitu Al-Habib As-Sayyid Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud. Beliau tercatat, termaktub, dan terkonsumsi oleh masyarakat sejarah tersebut. Ba'abud ini bukan gelar yang lain, tapi gelar dari Sadah Ba'alawi. Atau ketika perang di Palembang, sehingga Palembang tumbang waktu melawan Belanda, siapa yang ada di depan yang membantu Sultan Badaruddin sebagai Sultan Palembang ketika itu? Al-Habib Muhammad Umar Assegaf. Dan yang akhirnya beliau, Umar bin Muhammad Assegaf ini akhirnya menjadi mantu beliau. Dan ketika kerajaan Palembang tumbang saat itu, beliau dan Sultan Badaruddin dibuang oleh Belanda ke Ternate sampai wafat di sana. Ya, mungkin yang mereka narasikan itu adalah para habib yang memang dekat dengan orang-orang Belanda. Untuk apa? Yaitu mencari pembenaran. Dan sebagian mungkin ya, ini statementnya Gus Wafi ini mungkin betul gitu. Kita harus ungkapkan juga para habaib yang berjuang untuk membela Indonesia, memperjuangkan tanah ini, memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan Nusantara. Jadi tidak boleh kita menghilangkan sejarah. Jadi ada sebuah catatan juga bahwa para habaib ini juga membantu perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda. Lari kepada tes DNA. Tes DNA ini kalau kita bahasa Arabkan namanya Al-Basmah Al-Wirathiyah. Itu tes DNA yang dapat diambil manfaatnya dalam beberapa hal saja. Contoh seperti masalah lakit, anak yang hilang hasil nemu ya. Mungkin nanti gennya dilihat dari mana. Tapi kalau untuk itsbatun nasab, sebutkan satu saja ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dunia ini yang mengatakan tes DNA bisa untuk itsbatun nasab. Kalau kita dikatakan, oh kamu tidak mau sama teknologi. Teknologi, kita lihat dulu teknologi ini. Kalau ini masuk kepada kajian fikih, maka tidak boleh menggunakan teknologi apapun sesuai perspektif pribadi. Tapi harus konfirmasi dari para ulama fikih. Harus validasi dari para ulama fikih. Jangankan tes DNA, yang kita pegang setiap hari, HP. HP ini dibahas oleh para ulama fikih. Ketika arahnya kepada kebaikan menjadi pahala, maka ketika arahnya kepada mudarat maka menjadi dosa. Jadi apapun yang konsepnya menyentuh kepada ilmu fikih, apapun yang perkara itu menyentuh kepada ilmu fikih, kita punya rujukan, namanya ulama fikih. Ulama fikih yang sekarang, yang kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya, itu kita bisa jadikan rujukan. Ternyata juga pernah dibahas pada tahun 2010 di Mekah, Kongres Fikih Islam, yang datang gak sedikit, ulama banyak. Dan saat itu dunia sudah penuh dengan teknologi, sudah
banyak era globalisasi ketika itu sudah ada handphone, sudah ada laptop dan lain sebagainya. Nah, apakah mereka setuju? Oh, ternyata tidak. Ketika nasabnya sudah ditetapkan oleh nasabah secara syar'i, maka haram menggunakan tes DNA. Al-basmah itu haram. Jadi kita itu mempunyai aturan-aturan tersendiri ya. Tes DNA itu boleh, tapi dalam hal-hal tertentu ya, seperti yang dicontohkan Gus Wafi barusan. Mungkin kalau ada anak yang hilang untuk mengetahui siapa ayah dan ibunya begitu ya. Tapi kalau dalam ilmu nasab, isbatun nasab, untuk menetapkan nasab itu sudah ditetapkan secara syar'i, tidak boleh diotak-atik dengan cara tes DNA begitu. Kita harus belajar, kita harus ngaji gitu ya. Dengan itu, dengan mengaji kita paham kenapa tes DNA itu dilarang, kenapa tes DNA itu tidak termasuk salah satu cara untuk mengisbatkan nasab atau menetapkan nasab. Jangan lantas kita membenarkan sesuatu yang salah demi pembenaran untuk mempertahankan pendapat kita agar diakui oleh semua orang. Tapi hal itu kadang-kadang menyesatkan. Ini yang tidak boleh. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar dan mengaji agar selalu kita kaya dengan wawasan, selalu berpikir positif, berpendapat positif, menanggapi sesuatu berpositif, berstatement yang positif itu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita untuk selalu belajar dan belajar.